Kronologinya tidak ada yang palsu, alsis semua. Gimana Bang? Pas kaburnya, Bang? Begitu saya selesai dari melayat almarhum sahabat saya Alvin Lim dan saya meluruskan pernyataan Fahad yang mengatakan meninggalnya almarhum Alvin Lim karena podcast. Saya sudah luruskan permintaan keluarga, dalam hal ini Ibu Fioruci selaku istrinya dan anaknya. Maka saya sekitar jam 9:30 itu bubar dari Grand Event. Dan ternyata setelah saya sampai di kediaman saya melihat ada beberapa panggilan. Kalau ada suara gitu kau ingatkan mamanya, gitu loh. Jangan diam aja. Jadi sampai di rumah saya lihat ini kok ada panggilan banyak banget di sekolah. Tapi saya tidak tahu namanya. Lalu masuklah chat WA, ini Loli. Saya nggak percaya karena banyak yang ngaku Loli selama saya tangani Loli. Lalu kemudian dikirim voice note, saya dengarin memang suara dia. Lalu kemudian saya lagi dengarin voice note, masuk telepon, langsung video call dia. Dan dia bilang, Om, saya sudah di kantor Om. Saya lihatin benar. Terus ada yang bawa dia, driver Maxim, sepeda motor. Langsung komunikasi. Dia bilang, Om, bantu saya. Kalau Om nggak bantu saya lebih baik mati aja. Saya nggak kuat. Masa Loli digabungin sama ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di safe house. Ada yang HIV, ada juga yang open BO. So nggak mau Om, dia nangis-nangis, jerit-jerit. Kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau kalian berada di posisi saya? Bantu dia dong. Tapi saya ngerti hukum. Dia ngomong video call, saya rekam. Baru kemudian saya bicara dengan yang bawa dia, yang driver dari Maxim. Kemudian kita ketemu di depan kantor saya itu ada hotel Horizon. Dan itu saya suruh dia ke situ karena ada CCTV dan lobby dan ada orang. Ya saya datang, kita ngobrol setengah jam, saya kasih minum. Ya saya putuskan saya bawa ke Polres. Clear sampai di situ. Mana ada yang diculik-culik kalau dia bilang lama durasinya, dia lari melibatkan Fitri Salutero, Isa Zega, nggak ada. Fitri adik saya, iya komunikasi kami sering, ya. Tapi urusan ini, yang namanya dia di belakangnya diduga segala macam, ada ngomong tuh si perempuan tuh saya lihat tuh, siapa namanya itu nggak ada. Jangan kok tambah masalah. Dan Loli hari ini menurut saya dengan nyaman dia sudah berada di tempat yang benar, di ruangan VIP Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Clear. Di bawah pengawasan banyak pihak. Ada Kementerian PPA, KPAI, unit PPA mulai dari Mabes, Polda Metro sampai dengan Polres Metro Jakarta Selatan dan saya sendiri serta Bu Ade. Jadi dan semua di cover. Jadi yang langsung melakukan pengawasan, pengamatan, pemulihan dia di sana di bawah pengawasan Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terima kasih buat Pak Nahar selaku deputi, terima kasih Bu Lani selaku asisten, dibantu oleh teman-teman yang lain juga Ibu Menteri Kemen PPA dan Wakil Menteri. Begitu. Saat itu saat ketemu sama Laura pertama kali di kantor Bang Rasman, kondisinya seperti bukan di kantor saya kan di atas. Dia di lobi kantor saya. Di lobi kantor apa? Mungkin kondisinya seperti apa Bang? Ya kumuh lah. Baju apa, berkeringat apa, belum makan, nggak ada duit. Saya yang bayar. Driver kami videokan juga driver itu dan kita catat nomor KTP dan kita foto. Apakah ada luka-luka gitu? Nggak. Berarti kalau dari dia loncat dari pagar. Kondisi fisiknya secara keseluruhan oke gitu Bang? Baik. Bang, keinginan Loli untuk minta diadopsi oleh abang itu kapan Bang? kapan Ya, pernyataan ini dia gitu? paralel yang kita buat. Jadi di sana itu dilakukan asesmen, kemudian dia psikisnya apa, nanti progresnya kita lihat, baru mendapatkan. Tapi dalam pada itu kami juga akan mengajukan ke Pengadilan Agama agar dia bisa diasuh.
Tapi secara hukum dibolehkan bang. Iya, Artinya pengadilan masih agama punya boleh orang tua. diajukan, boleh. Tapi Itu- on proses On pengadilan proses, dulu. iya. Itu awalnya dari permintaan Loli sendiri atau dari abang yang menawarkan atau gimana? Apa? Dari abang sendiri yang menawarkan atau Loli yang meminta untuk Masa diadopsi? saya nawarin? Dia ngamatin. Om, bisa nggak Loli sama Om aja dengan Bu Adik? Kamu udah pikirkan? Iya, saya betah kok yuk. Kan dia udah lihat track record saya rupanya melalui. Dia kan memang nggak dikasih handphone ya. Tapi dia dikasih TV. Yang TV itu smart TV, dia bisa lihat perkembangan YouTube apa. Makanya dia tahu kantor saya. Jadi bukan rekayasa. Oke, Nah, Bang kamu Rasman, nanya mungkin apa? untuk alasannya di bawah awalnya kenapa ayah yang minta abang. Ya, saya sudah tanya dia, karena dia percaya ke saya. Itu aja. Gak ada yang lain. Abang mau mungkin alasannya apa gitu? Ya kasihan lah. Masa kita nggak kasihan orang begitu? Saya dengar cerita dia, pahit sekali, geter sekali hidup dia. Bang, tapi tapi Mungkin untuk Bang, alasan pertimbangan di bawah abang nih, rumah Bang. sakit Polri seperti Bang, apa sih Bang? Bang ini kan masih punya orang tua ibu dan tentu ini kita juga nggak begitu aja dong artinya melepaskan Loli untuk diadopsi sama abang ini pertimbangan abang seperti apa ini? Kayaknya sepertinya justru abang malah berani nih. Kenapa berani? Oh, dia yang datang ke saya kok. Saya harus jaga ketika saya melihat bahwa sosok seorang ibu itu sangat tidak pantas melakukan itu kepada anaknya berdasarkan keterangan Loli. Kita wajib menjaga itu, bos. Jadi nggak ada di situ urusan. Oh, itu kan anak saya, ini anak saya. Terus dibangun sebuah narasi, enggak. Faktanya Kementerian PPA, KPAI, ya, unit PPA dari Polres sampai Mabes Polri, mereka paham kemauan Loli dan di respon dan disetujui. Dia sebagai keluarga saya yang mewakili dengan istri saya, clear sampai di situ dan dibuktikan sampai dengan diantar ke sana saya, dan saya juga yang akan mewakili kepentingan dia jika diperlukan, dan saya akan secara berkala melihat dia di sana, dan yang lain tidak bisa kecuali izin itu tadi dari Kemen PPA, penyidik, kemudian KPAI. Kita saling ini. Jadi nggak ada yang bisa membrainwash pikiran dia, nggak bisa. Dia akan mandiri di sana. Bang, Mungkin abang alasannya melihat dulu alasannya ditarik abang melihat apa sikap yang ditunjukkan oleh Loli selama ini dan di finishnya kemarin itu dia berontak, berarti abang menganggap mungkin itu yang menjadi alasan laporan ini kita terhadap Fadel berjalan lama, artinya dengan sikap Loli yang seperti itu. Berjalan lama itu karena memang penyidik sulit membuktikan, apalagi setelah saya minta kesaksian dari UK. Ditambah sekarang dengan pengakuan Loli. Dan dia sudah diperiksa, sinkron. Maka saya katakan, laporan NM terhadap Fadel harus case close. Yang akan jalan adalah laporan saya terhadap penganiayaan dan laporan saya terhadap pelanggaran undang-undang IT yang mencemarkan nama baik saya oleh Nikita Mirzani. Begitu juga dengan laporan Pak Umar Bajide. Itu. Kalau yang ini nggak ada pilihan, harus case close. Kita lihat aja. Kalau berani ditersangkakan atau apa, waduh, ini kuat dasar kami untuk melakukan pra-peradilan dan perlawanan hukum. Fakta udah telanjang kok, gitu. Kelihatan kok semua. Mungkin alasannya dibawa ke rumah sakit Polri sendiri apa sih? Ya itu putusan rapat lah di instansi terkait kemarin kan 4 lembaga itu. Berarti itu perwakilan untuk ke Polri itu berarti abang ya ditegaskan kembali bukan? Berangkat ke sana Kemen PPA, KPAI, unit PPA Polres, saya, Bu Ade. Oh, ikut mengantar kemarin. Sama-sama lihat dan terima semua. Koper dia saja dibuka harus saya saksikan. Berarti semua Nggak bisa lagi. Semua yang menjenguk Loli harus atas persetujuan Bang Rasman dan yang Persetujuan kami semua. kalau misalnya Baik menelepon maupun berkomunikasi. Walaupun Sekarang ibu sampai kandung ya? pasti kok sekarang sampai dia umur 18 tahun. walaupun ibu kandung ya. Nggak bisa, karena dia omongin kemarin NM nggak akan bisa berkomunikasi dan tidak mau Loli. Bang, berarti selama di rumah Tegas kan ngomongnya? Ya, Bang, berarti abang menganggap tidak dengan kondisi baik, Bang, maksudnya tidak difasilitasi cocok. Siapa? Loli dengan katanya Nikmi katanya nggak pernah Ya memang nggak pernah datang, memang nggak difasilitasi. Kasihan kita. Boros gigi nggak ada, odol gigi nggak ada, sabun nggak ada, anduk nggak ada, sajadah nggak ada. Bang artinya di Savos itu gagal lah, artinya ketika Loli Sangat gagal dan harus dievaluasi itu safe house. Saya minta dilakukan audit investigatif yang menyeluruh. Karena namanya safe house tapi tidak safe house. Kalau rumah aman harus nyaman dong.
Aman hatinya, aman pikirannya, aman keselamatannya. Dan itu kata Loli tidak. Bergabung dengan ODGJ, HIV, Open BO, perempuan-perempuan. Apaan itu? Jadi kita tidak pernah kesana bang untuk menengok. Nggak pernah, nelpon juga nggak pernah. Kan sebelumnya, Pengacara juga nggak pernah. kan sebelumnya kan ada foto yang menunjukkan saat foto. Itu yang sedang akan kami pelajari, akan kami laporkan itu, kan kebohongan ada publik. Nah, itu seperti Termasuk pengacaranya. Kita Bang, ambil tindakan ke Bang, organisasi mungkin dia. untuk kondisi Kan dia psikis- bilang selama ini udah pernah ketemu, udah pernah ngobrol. Apa itu? Bertelepon, minimal bertelepon. Ada kan? Bang, mungkin Jangan Kalau- begitulah, jangan kau desain Kalau untuk sesuatu itu yang pada akhirnya terbuka begini. Kalau saya lihat NM itu buat video I love you, panik dia. Karena terbongkar semuanya, gitu loh. Makanya kan ada pepatah. Ya. Apa itu? Sebau apapun sesuatu yang kau tutup, dia akan menguap suatu ketika. berarti nanti akan tinggal sama abang atau seperti apa? Bang? Apa? Nanti akan tinggal sama abang atau seperti apa? Sekarang dia masih di Kramat Jati, rumah sakit. Nanti kita lihat. Kemudian pengadilan kalau memutuskan nanti boleh ke saya dengan saya, kalau tidak kami cari yayasan. Tapi prinsipnya kami jaga sampai dia 18 tahun 4 bulan dari sekarang. Setelah itu dia akan dengan saya, kami akan jagakan dia, pendidikan dia, saya ini segala macam. Kalau NM nggak mau terima dia, saya jadi orang tua dia. Kalau dia misalnya mau ke NM lalu NM tolak lagi. Tapi kalau dia memang udah nggak mau terus saya dianggap orang tua, sudah, saya anggap dia anak saya ke-9. pengajuan ke Saya biasa pengajuan melihara orang, dengar ya, saya biasa melihara orang yang bukan anak kandung saya. pengajuan ke pengadilannya Anak saya aja saya buat jadi orang banyak. pengajuan Bang, Loli sampai kapan bang dia RS Polri terus? Di mana nih? Di rumah sakit Polri? Ya, terus Kita apakah, tidak bisa pastikan mau berapa lama. tapi Loli mau nggak bang menerima ketika ditempatkan dipindahkan ke RS Polri? Kan semalam dibilang Bang Rasman yang didengar dengan Bu Ade sekarang. Tapi dia bilang, "Om harus ikut." Dia, iya, kami lihat, kami diskusi di dalam. Udah. nyaman berarti di sana. Aman dong, ada AC. Ada TV, ada kulkas, kamar sendiri, tempat tidur sendiri, tempat tidurnya ada CCTV. 24 jam dijaga. Butuh apa? Beritahu ke perawat. Di cover, belikan handuk baru, berikan sabun, odol, semua di cover oleh Kementerian PPA. Handphone bang? Apalagi handphone ada tapi bukan dia, lewat penjaga. Nomor sudah dikasih. Siapa yang akan berkomunikasi sudah dicatat, tidak boleh orang lain. Mungkin Bang, kondisi psikisnya sendiri seperti apa bang? Apa? Kondisi kesehatan mentalnya, kondisi Sangat psikisnya membaik. Sangat Bang. membaik. Dia udah bisa ketawa kemarin di depan Bu Nurma yang lucu-lucu. Saya senang sekali Bu Nurma sebagai humas, jago dia. Mudah-mudahan Bang, cepat jadi Kapolsek. Bang, berarti sekarang abang yang lebih protektif menjaga Loli. Oh, apa lebih protektif? Enggak, Saya kemarin yang kan, protektif. enggak, kemarin kan Nikita yang jaga. Di mana dia jaga? Dia jaga di mana? Ya dia mengaku begitu nah. Kata dia, Ya, berarti faktanya sekarang- tidak pernah dia lihat. Jaga kok tidak pernah dilihat. Dia nggak pernah ke safe house. Saya yang lihat dia. Saya diam semalam. Saya antar, saya serah terima. Apa? Mana dia jaga? Jangan ngibul gitu. Ya, jangan bohongi orang gitu. Jangan kena kau malu, kau bongkar cerita kemana-mana gitu. Saya bilang Nick Mirinia, saya tolong anaknya, saya mulai dianiaya. Saya kata ini mempertinggi tempat jatuh. Mempertinggi tempat jatuh, makin banyak mati. Maka saya bilang, Hotman kan turun tangan katanya. Ya Hotman, kau bantu tuh Fahmi. Ya, biar kau dengan saya berhadapan langsung. Begitu juga dengan laporan secara kita berani penganiayaan, kau turun. Fahmi udah kewalahan saya lihat, gitu loh. Turun. Jangan apa, biar katamu yang kau bilang jam terbang itu kita uji gitu ya. Bang, ini kan abang mau adopsi juga. Mungkin ke pengadilan kapan akan mengajukan adopsi itu? Kami akan diskusikan, tapi syarat-syarat sedang dipenuhi. Rahmat sedang mendraft. Syarat-syaratnya apa aja sih bang? Nggak bisa saya sebutkan, itu kan persyaratannya beda dong. Dibilang juga apa gunanya. Nanti aja. Nanti begitu kita daftar kita info, begitu sidang kita info. Bang, Begitu. abang tadi kalau manusia harus persetujuan dari orang tuanya seperti apa bang? Apa? Harus dapat persetujuan. Saya nggak tahu itu. Biar nanti pengadilan yang nilai. Bang, abang Kalau nanti ke depan ditangani oleh Kementerian PPA dan atau penyidik, nanti biar kita pantau sama-sama. Bang kan sempat ada keributan saat di Polres, apalagi abang sempat mengalami penganiayaan dan Iya, bukan sempat keributan, memang keributan yang diciptakannya. Ya udah, saya sudah laporkan. Udah saya laporin. Oke, Bang, pada saat kejadian kan di situ ada Loli ya, Bang ya. Sikap Loli seperti Marah. marah. Itu ada di Instagram saya. Dan dia siap bersaksi. Dia lihat, kok dipukul tante saya? Apa kalian polisi? Itu kata dia. Loli orangnya pintar, cerdas, care, pandai berkawan. Itu saya lihat. Makanya dia tidak salah. Kalau dia dianggap oleh Ibu Mama Eda itu pandai bergaul. Benar ternyata. Dengan saya dia langsung cepat, dia rangkul Bu Ade ini.
saya kasihan bahwa materi tidak menjadi pendidikan. Sikap Loli Batin seperti lebih apa, Bang? penting. Itu yang saya lihat. Bang, sikap Loli lebih membantu di posisi abang ya sama istri ya ketika Nikita abang ribut dengan Nikita di Polres kemarin. Loli seperti apa sikapnya? Dia kesal, Membantu saya, dia malu, malah dia sedih gara-gara ngurusin dia ribut, aku dipukul, istriku dipukul, itu yang benar. Ya dia marah, makanya dia bilang saya siap bersaksi karena dia lihat. Tapi ada juga ibu kan itu situ, ada juga itu penyidik yang lain di situ. Itu banyak saksi bang ya? Hah? Banyak saksi. Banyak lah, kalian juga banyak di situ. Bang, terkait respon Fadel, mungkin kan Pak, dia Loli, sudah mau jalan. Loli kan kabur gitu. Apa respon Fadel saat itu? Melihat Loli. Fadel langsung telepon saya dan Fadel senang. Tapi Fadel kan bukan berarti Loli begini terus Fadel bisa suka-suka jumpa dia, enggak lah, kita batasi juga dalam pengertian sampai dengan umur 18 tahun. Sekarang Fadel kan lagi berjuang nih untuk membela diri dan kami tim hukum. Apalagi saya terlapor di Polda, laporan NN. Ya udah, tapi yang pasti catatan Loli sudah mengatakan bahwa yang minta itu di speak up ke media USG adalah dia. Dan itu disampaikannya ke Fadel, Fadel serahkan ke Martin. Yang kedua, dia melakukan USG itu karena dituduh oleh maminya atau aminya hamil dan aborsi. Dan dia sangat marah. Itu poinnya. Bang, tapi video permintaan maaf yang dilakukan oleh Niki, abang sudah lihat atau belum video yang baru-baru ini? Udah, I love you, Mang. Biasa saja. Dan menurut saya tidak penting karena nggak ngaruh. Terus saya nggak percaya. Kalau Saya respon nggak percaya itu tulus. Saya tidak percaya itu tulus. LM sendiri, Bang? Iya kan mendengar keterangan Loli dan fakta yang saya temukan tidak sama. Masa iya katanya saya senang sama anak saya sayang, tapi nggak pernah lihat. Respon Loli sendiri seperti apa? Nah, Iya. respon kecewa, Loli kecewa. Oh, udah nonton berarti Loli video dari Nikita Mirzani itu. Kalau itu tentulah belum, karena Loli kan sudah di rumah. Tapi keterangan dia itu maksudnya dia udah nggak percaya apapun dibilang Nikita, dia udah nggak percaya. Karena menurut dia itu bukan ibu yang baik, pembohong. Karena ada pernyataan dia. Dia nggak maaf, dia takut. Dia malah dibilang mohon maaf ini tuh dan dugaan nih kalau dia nggak bilang betul, saya menduga. Dia takut, malah dia takut jangan sampai dia diancam bunuh. Dia takut sampai ke arah itu. Bayangin itu. Apa tidak saya harus mengambil aspek kemanusiaan dari diri saya, walaupun itu belum bisa kita yakini, ini kan masih dugaan, tapi dari kalimat dia itu begitu. Tapi Ya. dari setiap kalimat Nikita yang dilontarkan di video itu, mungkin abang menilainya gimana bang? Semua ucapan-ucapan Nikita di video. Saya nggak percaya. Apakah ada naskah atau seperti apa? Apa? Apakah ada tulisan atau Nggak percaya saya. skenario atau seperti apa yang Skenario apa? Saya nggak ada skenario. Dia kan menuduh saya skenario. enggak maksudnya untuk kata-kata itu apakah ada yang dituduh atau seperti apa? Ya, saya menduga itu. Dia hanya membacakan, itu narasi. Itu narasi seperti seorang presenter. Saya bisa lihat begini. Oh, saya lihat itu, waduh. Mungkin orang itu ya, kalau menyesali dan sayang sama anak, mbok dibawa sholat, makin mau kena. Ya Allah, ini ya anakku. Semarah apapun dia ke saya, kalau dia sayang kepada Loli, harusnya malam itu dia hubungi saya. Bang, kita duduk bang. Ada ruang kan untuk ketemu. Supaya Loli bisa saya yakinkan. Begitu dia maki-maki saya, begitu dia aniaya saya, dia aniaya istri saya, Loli makin berontak. Salam di dia. Pun begitu, kalau hari ini besok NM mau komunikasi dengan saya, monggo. Saya akan sampaikan ke Loli. Mudah-mudahan Loli menerima. Oke, cukup. Berarti abang mau menjembatani untuk Loli dan ibunya berdamai gitu ya? Menjadi fasilitas. Saya akan menampung. Tapi saya nggak bisa buru-buru karena saya takut nanti Loli menganggap saya ada sesuatu dengan aminya. Saya nggak mau buru-buru. Gimana bang? Oke. Mau adopsi Loli bang? Kenapa anak saya nggak ada masalah? Mungkin gimana gitu? Sehat, bagus, menerima, terima. Istri saya di Medan juga terima Bu Eli, bawa sini bang, nggak apa-apa. Anak saya di sana dokter. Ada yang seumuran dengan dia juga, Eca yang baru masuk kedokteran. Di sini juga Kalif, dia anak satu-satunya, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya. Dia senang bergaul sudah. Dan tempatnya insya Allah representatif, walaupun kecil rumah saya,
insya Allah fasilitasnya mencukupi. Mau berenang juga ada kolam renangnya, walaupun kecil. Oh, berarti sebenarnya Loli ke trauma kata Ani kita Bang. Bukan terlalu mau lagi. Takut. Ada Ya, pengancaman? ya, Ada pengancaman? ya. Dia takut, dia khawatir, termasuk keselamatan dia. Udah kalian pahami aja itu. Oke.